dua macam kepercayaan. Percaya kepada eksistensi Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Sebagaimana kita bilang, kita ini percaya kepadamu, I trust you, atau I believe in you. Itu beda. Kalau yang kita maksud dengan percaya kepada Tuhan itu artinya percaya Tuhan itu percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itu berbeda dengan percaya Tuhan itu eksis atau tidak. Ada dua macam kepercayaan. Nah, kepercayaan kepada eksistensi Tuhan itu menempati urutan pertama sebelum kita percaya kepada ajaran Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa percaya adanya Tuhan kalau kita sendiri belum memperjelas maksud adanya itu apa? Karena kebanyakan orang ada itu, coba kalau kita nyuruh anak kita untuk tolong ambilkan pen di situ, kita sudah terbiasa, dia akan katakan, saya tidak ada, pen itu tidak ada. Bukan kita katakan saya tidak menemukan pen. Kenapa? Ya karena kita manusia itu cenderung mengkonfirmasi apapun yang terinderakan. Kalau tak terinderakan berarti tidak ada. Padahal tak terinderakan mestinya tak ditemukan. Karena apa yang tertangkap oleh indera kita itulah yang seringkali kita anggap ada atau tidak ada. Nah, dari sini kita harus memperjelas apa yang dimaksud dengan ada. Dan para filosof, para pemikir itu sejak berabad-abad sampai sekarang itu berdiskusi, berpolemik untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan ada. Kita tidak bisa mempertanyakan ada. Dan seringkali orang memperlakukan ada itu sebagaimana memperlakukan benda-benda. Ya, benda-benda ini, hal-hal yang kita lihat itu semuanya berbeda-beda kan. Kalau tidak berbeda-beda, kita tidak akan bisa mengenali. Andaikan hikmiyah ini dengan ulil tidak berbeda, saya tidak bisa mengenali ulil, saya juga tidak bisa mengenali hikmiyah. Tapi karena ulil dan hikmiyah itu berbeda, saya bisa mengenalinya. Nah, eksistensi itu tidak sebagaimana hikmiyah dan ulil. Mengapa? Eksistensi itu sama. Kalau kita membagi dalam kehidupan kita, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena apa? Karena 1 dengan 1 yang kedua itu tidak sama, makanya kita bagi bisa menjadi 2. Tapi dalam eksistensi, dalam wujud, itu kita tidak bisa membagi wujud 1 ditambah wujud 1 sama dengan 2 wujud. Kenapa? Karena wujud itu berarti dia tidak berpasangan. Eksistensi itu tidak berpasangan, tidak ada sesuatu yang disebut dengan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, seringkali orang menganggap ada itu sudah terprofil pada benda-benda, pada entitas-entitas yang beragam. Sehingga ketika bicara tentang Tuhan, Tuhan pun dimasukkan di salah satu item-item yang dalam macam-macam ada itu. Dia tidak punya. Saya ini kalau Anda, saya semua, kita bisa berbicara setelah melihat gelas, kemudian berbicara tentang gelas, berimajinasi tentang gelas. Ya, mengapa? Bahannya sudah ada, pernah melihat gelas, atau berfantasi tentang kuda terbang, bisa. Kenapa? Karena kita pernah melihat kuda dan pernah melihat terbang. Tapi berbicara tentang Tuhan, kita tidak pernah punya contohnya, sehingga kita tidak bisa berimajinasi. Lalu konsepsi kita yang kita sebut dengan Tuhan itu kemana? Faktanya itu kemana? Berbicara tentang wujud itu kemana? Apakah mungkin kita berbicara tentang wujud? Sementara yang kita lihat adalah meja, kursi, lantai. Nah, apakah lantai ini ada? Kalau lantai ini ada, berarti tidak ada sesuatu selain lantai. Ini yang kita bahas. Nah, orang terlalu rumit untuk memahami. Karena apa? Sudah keburu disibukkan oleh ragam benda-benda yang berbeda-beda. Dan ketika harus mengkonsepsikan Tuhan, satu-satunya kata yang tidak punya fakta luar secara empiris adalah Tuhan. Bukan satu-satunya. Salah satu dari kata yang kita tidak akan bisa temukan di dalam realitas konkret adalah Tuhan. Tapi kalau gelas, meja, kursi, kita bisa menyebutnya dan kita bisa menunjukkannya. Tapi Tuhan tidak bisa. Keyakinan kita tentang Tuhan sama dengan keyakinan kita tentang kursi, meja,